Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 4E Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Yang beranggotakan Solihatul Zaril Hasanah, Fema Rizkina, David Trihadi, dan Ulan Mudi Ahdini. Pernah gak sih kalian bingung pas lihat tuliskan diskon 25%, terus mikir, ini artinya aku jadi bayar berapa ya? Atau pas mau coba mulai jualan online, kalian bingung nentuin harga jual biar gak rugi. Nah, semua hal itu ada jawabannya di satu materi yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu aritmatika sosial. Bukan cuma hitung-hitungan, tapi ini ilmu yang bakal bantu kamu lebih cermat dalam mengatur keuangan dan paham lingkungan sekitar. Yuk, kita mulai pelajaran hari ini. Siapin alat tulis dan fokus ya. Sebelum itu kita harus cari tahu dulu nih, tujuan pembelajaran kita apa ya? Tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini ada dua nih. Yang pertama, siswa mampu menganalisis perbedaan antara harga pembelian dan harga penjualan untuk menentukan untung, rugi, dan diskon dalam berbagai situasi transaksi dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan soal tentang transaksi jual beli yang melibatkan perhitungan keuntungan, kerugian, dan diskon berdasarkan contoh yang diberikan dengan benar. Apa sih aritmatika sosial itu? Aritmatika sosial adalah bidang matematika yang berhubungan dengan berbagai transaksi dan peristiwa ekonomi dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan menggunakan aritmatika. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat acara jual beli barang. Dalam kegiatan perdagangan tersebut, terdapat harga beli, harga jual, keuntungan atau kerugian maupun diskon. Nah, sekarang kita bakal bahas mengenai apa itu harga jual dan apa itu harga beli. Harga beli adalah nilai uang dari suatu barang yang dibeli. Harga beli sering disebut dengan modal. Dalam situasi tertentu, modal adalah nilai harga beli ditambah dengan ongkos atau biaya lainnya. Sedangkan harga jual adalah nilai uang dari suatu barang yang dijual. Harga jual biasanya ditetapkan oleh pedagang kepada pembeli. Nah, setelah kita tahu pengertian dari harga beli dan harga jual, sekarang mari kita lihat contoh nyata bagaimana konsep ini bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan cerita menarik dari Akila. Pada hari Rabu, setelah pelajaran olahraga, Akila membuka bekalnya di kelas. Ia membawa dimsum yang dibeli lewat TikTok Shop. Akila lalu membagikan beberapa potong dimsum kepada teman-temannya. Ternyata banyak yang menyukai rasa dimsumnya. Beberapa teman bahkan bertanya, "Akila, ini bisa beli dari kamu nggak?" Melihat respon itu, Akila mulai berpikir untuk mencoba berjualan dimsum di sekolah. Ia membeli satu paket berisi 50 pieces dengan harga Rp80.000. Kemudian menjualnya dengan harga Rp2.000 per piece. Dimsum Akila selalu habis terjual setiap harinya. Yuk kita cari tahu, Akila mengalami untung atau rugi ya? Kita bisa melihat perhitungannya dengan lebih jelas. Diketahui Akila membeli dimsum dengan harga Rp80.000 dan Akila menjual 50 pieces dimsum dengan harga Rp2.000 per piece. Jadi total pendapatan atau harga jual Akila adalah 50 dikali dengan Rp2.000 yaitu Rp100.000. Maka harga jual Akila lebih besar daripada harga beli. Harga jual Akila lebih besar daripada harga beli. Berarti Akila mengalami untung atau rugi ya? Yuk kita bantu Akila cari jawabannya. Dari contoh Akila sebelumnya, sekarang kita akan memperluas pemahaman kita mengenai konsep untung dan rugi dalam berjualan.
Kapan sih kita bisa mendapatkan untung? Kita akan mendapatkan untung jika harga jual suatu barang atau jasa yang kita tawarkan lebih tinggi daripada harga beli yang kita keluarkan untuk mendapatkan barang atau jasa tersebut. Rumus untuk menghitung keuntungan adalah untung sama dengan harga jual dikurangi dengan harga beli. Lalu, bagaimana dengan rugi? Kondisi rugi terjadi ketika harga jual barang atau jasa kita ternyata lebih rendah daripada harga belinya. Dalam situasi ini, rumus untuk menghitung kerugian adalah rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Setelah memahami konsep dasar untung dan rugi, mari kita kembali ke cerita Aquila dan melihat bagaimana perhitungan keuntungannya secara lebih detail. Kita ingat kembali, Aquila menjual 50 pieces dimsum dengan harga 2.000 per piece, sehingga total pendapatan atau harga jualnya adalah Rp100.000. Sedangkan modal awal atau harga beli untuk 50 pieces dimsum tersebut adalah Rp80.000. Jadi, didapatkan harga jual dimsum lebih tinggi daripada harga beli yang dikeluarkan oleh Aquila, sehingga Aquila dikatakan untung. Untuk menghitung keuntungan, kita perlu mengurangkan harga beli dari harga jual. Untung sama dengan Rp100.000 dikurangi dengan Rp80.000, didapatkan Rp20.000. Maka keuntungan yang didapatkan oleh Aquila dari berjualan seluruh dimsum adalah Rp20.000. Kali ini, Aquila mencoba hal baru, terinspirasi dari resep dimsum yang viral di media sosial. Ia memutuskan untuk membuat dimsum sendiri di rumah. Untuk membuat dimsum tersebut, Aquila menghabiskan uang sebesar Rp100.000 untuk membeli seluruh bahan baku yang dibutuhkan. Jadi, Rp100.000 ini adalah harga beli atau modal yang dikeluarkan Aquila untuk produksi dimsum. Dengan bahan baku sebanyak itu, Aquila berhasil membuat sebanyak 50 piece dimsum yang terlihat sangat enak dan menggugah selera. Setelah dimsumnya jadi, Aquila berencana menjualnya kepada teman-temannya dengan harga Rp3.000 per piece. Namun, ternyata tidak semua teman Aquila bersedia membeli. Beberapa dari mereka menganggap harga Rp3.000 terlalu mahal. Alhasil, dari 50 dimsum yang dibuat, Aquila hanya berhasil terjual sebanyak 30 piece saja. Nah, dengan situasi seperti ini, bagaimana menurut kalian? Nah, untuk mengetahui apakah Aquila untung atau rugi dalam percobaan membuat dan menjual dimsumnya itu sendiri, kita ingat modal yang dikeluarkan Aquila untuk membeli seluruh bahan baku adalah Rp100.000. Namun, Aquila hanya berhasil menjual 30 pieces dimsum dengan harga Rp3.000 per pieces. Jadi, total pendapatan atau harga jualnya hanya Rp90.000. Nah, jika kita bandingkan, ternyata harga jual total Aquila yaitu Rp90.000 lebih rendah daripada harga belinya yang sebesar Rp100.000. Maka Aquila dikatakan rugi. Nah, untuk menghitung besarnya kerugian, kita perlu mengurangkan harga jual dari harga beli, yaitu rugi sama dengan Rp100.000 dikurangi Rp90.000 sama dengan Rp10.000. Jadi, dalam percobaan membuat dan menjual dimsumnya sendiri, Aquila mengalami kerugian sebesar Rp10.000. Persentase untung dan rugi. Ada kalanya dalam kehidupan sehari-hari, untung dan rugi itu dinyatakan dalam bentuk persen, di mana kita mencari persentase untung menggunakan rumus yaitu persentase untung sama dengan untung dibagi harga pembelian dikali 100%. Dan untuk mencari persentase rugi, yaitu persentase rugi sama dengan rugi dibagi harga pembelian dikali 100%. Sekarang coba nyatakan besar keuntungan yang didapatkan Aquila ke dalam bentuk persen, di mana sebelumnya kita mencari nilai untung terlebih dahulu. Untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli, di mana harga jualnya itu Rp100.000 dikurangi Rp80.000 sama dengan Rp20.000. Nah, untuk mencari persentase untung, yaitu menggunakan rumus persentase untung sama dengan untung dibagi harga pembelian dikali 100%. Nah, persentase untung sama dengan untung yaitu Rp20.000 dibagi harga pembelian yaitu Rp80.000 dikali 100%. Nah, sama dengan 1/4 dikali 100%.
Persentase untung sama dengan 25%. Sekarang coba nyatakan besar kerugian yang didapatkan Akila ke dalam bentuk persen. Dimana sebelum itu kita mencari nilai rugi, yaitu rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Dimana harga belinya itu Rp100.000 dikurangi harga jual, yaitu Rp90.000 sama dengan Rp10.000. Nah, untuk mencari persentase rugi, kita menggunakan rumus persentase rugi sama dengan rugi dibagi harga pembelian dikali 100%. Di mana persentase rugi sama dengan rugi yaitu Rp10.000 dibagi harga pembelian yaitu Rp100.000 dikali 100%. Sama dengan 1/10 dikali 100%. Persentase rugi sama dengan 10%. Baik, sebelum kita lanjut, mari kita dengarkan cerita diskon berikut ini. Nah, Akila berpikir bagaimana caranya agar dimsum buatannya habis terjual, namun tetap mendapatkan keuntungan. Ia pun memiliki ide untuk memberikan diskon sebesar 20% untuk setiap piece dimsum. Hitunglah potongan harga yang diberikan Akila serta harga jual dimsum setelah mendapatkan diskon. Baik, untuk itu kita lanjut ke video berikutnya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu diskon. Diskon adalah potongan harga yang diberikan dari harga asli suatu barang atau jasa, biasanya dalam bentuk persentase. Nah, kemudian bagaimana sih cara menghitung besar potongan harga? Potongan harga sama dengan diskon dikali harga asli. Nah, menghitung harga setelah diskon. Harga setelah diskon sama dengan harga asli dikurangi potongan harga. Nah, kemudian saya akan menghitung besar potongan harga dimsum per piece. Potongan harga sama dengan diskon dikali harga asli. Potongan harga sama dengan 20% dikali Rp3.000 karena tadi harga asli dimsum per piece-nya. Nah, di sini kita dapatkan potongan harganya itu Rp600. Kemudian yang kedua, menghitung harga setelah diskon. Harga setelah diskon sama dengan harga asli dikurangi potongan harga. Harga setelah diskon sama dengan Rp3.000 harga asli dikurangi Rp600 potongan harga. Nah, kemudian kita dapatkan di sini harga setelah diskonnya adalah Rp2.400.